Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai pengenalan fonem yang meliputi identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Fonologi Bahasa Indonesia yang diampu oleh Dr. Abdul Halik, SPD, MPD. Sebelum masuk ke identifikasi fonem, terlebih dahulu kita harus mengetahui pengantar dari fonem. Jadi, fonemik itu adalah kajian atau analisa bunyi bahasa dengan memperhatikan statusnya untuk membedakan makna. Sedangkan fonem adalah satuan bunyi terkecil yang menjadi objek kajian fonemik itu sendiri. Bunyi bahasa yang diucapkan oleh manusia akan memiliki pembeda makna pada setiap bunyi bahasanya. Penulisan sebuah fonem atau transkripsi fonem itu ditulis dengan menggunakan lambang garis miring seperti yang ada pada gambar. Selanjutnya di sini ada dua pengertian fonem menurut ahli. Yang pertama menurut Mas Nur Musli. Beliau berpendapat bahwasanya fonem adalah kesatuan bunyi terkecil suatu bahasa yang memiliki fungsi untuk membedakan makna. Sedangkan menurut Abdul Khair, fonem adalah satu kesatuan bunyi terkecil yang dapat membedakan arti dari suatu kata. Jadi dapat kita simpulkan bahwasanya jika kata tidak dapat membedakan arti suatu kata, maka bukan disebut fonem. Selanjutnya adalah identifikasi fonem. Identifikasi fonem adalah proses mengetahui suatu bunyi termasuk ke dalam fonem atau bukan. Ada dua cara untuk mengetahui sebuah bunyi termasuk ke dalam fonem atau bukan. Cara yang pertama adalah mencari pasangan minimal atau minimal pair, yaitu dua buah bentuk kata yang memiliki kemiripan bunyi dan hanya memiliki sedikit perbedaan. Contohnya adalah pada kata laba dan pada kata raba. Kedua kata tersebut memiliki kemiripan, masing-masing terdiri dari 4 buah bunyi. Yang pertama adalah bunyi L-A-B-A dan yang kedua adalah bunyi R-A-B-A. Dari contoh tersebut, terlihat perbedaan yang terletak pada bunyi pertama, yaitu pada bunyi L dan pada bunyi R, sehingga bunyi L dan bunyi R dapat disebut sebagai dua buah fonem yang berbeda di dalam bahasa Indonesia. Cara yang kedua untuk mengetahui sebuah bunyi termasuk ke dalam fonem atau bukan, itu adalah dengan cara mencermati distribusi fonem. Jika fonem memiliki distribusi pelengkap di berbagai posisi, misal di awal deretan bunyi atau di akhir deretan bunyi, maka bunyi tersebut adalah bunyi bahasa. Contohnya adalah bunyi P pada kata pintar akan diucapkan berbeda dengan bunyi P pada kata tapi atau pada kata sapi. Lalu yang kedua, bunyi P pada kata pintar akan diucapkan berbeda pula dengan bunyi P pada kata asap atau pada kata lesap. Bunyi P pada posisi awal diucapkan secara meletup atau polosif, sedangkan bunyi P di luar posisi awal akan diucapkan tidak dengan cara meletup atau implosif. Selanjutnya adalah jenis-jenis fonem. Jenis fonem terbagi menjadi dua, yaitu fonem vokal dan fonem konsonan. Fonem vokal dalam ilmu fonologis disebut sebagai bunyi vokoid. Menurut Mas Nur Musli, bunyi vokoid yaitu bunyi yang dihasilkan tanpa melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulasi. Kualitas dari fonem vokal itu ditentukan oleh 3 faktor, yaitu tinggi rendahnya posisi lidah, bagian lidah yang dinaikkan, dan bentuk bibir pada pembentukan vokal. Lalu yang kedua adalah fonem konsonan. Fonem konsonan dalam fonologi disebut sebagai bunyi kontoid. Menurut Musli, bunyi kontoid yaitu bunyi yang dihasilkan dengan melibatkan penyempitan atau penutupan pada daerah artikulatoris. Pada pelafalan konsonan, ada 3 faktor yang terlibat yaitu keadaan pita suara, penyentuhan atau pendekatan berbagai alat ucap, dan cara alat ucap itu bersentuhan atau berdekatan. Selanjutnya adalah distribusi fonem. Distribusi dari fonem vokal dapat kita lihat pada peta vokal. Yang pertama adalah fonem I. Fonem I terbagi menjadi 2, yaitu I tinggi atas depan tak bundar dan I tinggi bawah depan tak bundar. Yang kedua adalah fonem E.
Fonem E terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah E tengah atas depan tak bundar, E tengah bawah depan tak bundar, dan E tengah atas pusat tak bundar. Yang ketiga adalah fonem A. Fonem A hanya terdiri atas satu, yaitu A rendah pusat. Yang keempat adalah fonem U. Fonem U terdiri atas 2. Yang pertama adalah U tinggi atas belakang bundar dan U tinggi bawah belakang bundar. Yang terakhir adalah fonem O. Fonem O juga terdiri atas 2, yaitu O tengah atas belakang bundar dan O tengah bawah belakang bundar. Lalu yang kedua adalah distribusi fonem konsonan. Distribusi fonem konsonan yang pertama adalah artikulasi bilabial. Artikulasi bilabial adalah artikulasi yang dilakukan oleh bibir atas dan bibir bawah. Artikulasi ini menghasilkan bunyi hambat, bunyi sengau, dan bunyi hampiran. Bunyi hambat yaitu bunyi P dan B, bunyi sengau yaitu bunyi M, dan bunyi hampiran yaitu bunyi W. Selanjutnya adalah artikulasi labiodental. Artikulasi labiodental adalah artikulasi yang dilakukan oleh bibir bawah dan gigi atas. Adapun bunyi yang dihasilkan adalah bunyi geseran meliputi bunyi F dan bunyi V. Selanjutnya adalah artikulasi apikodental. Artikulasi apikodental adalah artikulasi yang dilakukan oleh ujung lidah dan gigi atas. Adapun bunyi yang dihasilkan yaitu bunyi geseran meliputi bunyi theta dan bunyi eth. Bunyi theta dapat kita lihat pada kata thing dan bunyi eth dapat kita lihat pada kata this. Selanjutnya adalah artikulasi laminoalveolar. Artikulasi laminoalveolar adalah artikulasi yang dilakukan oleh daun lidah dan pangkal gigi. Adapun bunyi yang dihasilkan adalah bunyi hambat, bunyi geseran, bunyi sengau, bunyi getaran, dan bunyi sampingan. Untuk bunyi hambat meliputi bunyi T dan bunyi D. Untuk bunyi geseran meliputi bunyi S dan bunyi Z. Untuk bunyi sengau meliputi bunyi N. Untuk bunyi getaran meliputi bunyi R. Dan untuk bunyi sampingan meliputi bunyi L. Kemudian laminopalatal, yaitu artikulasi yang dilakukan oleh daun lidah dan langit-langit keras yang meliputi bunyi geseran, bunyi paduan, bunyi sengau, dan bunyi hampiran. Bunyi geseran yaitu bunyi sh atau dalam penulisan yaitu sy, bunyi paduan yaitu bunyi c dan j, bunyi sengau yaitu bunyi n atau dalam penulisan yaitu ny, dan bunyi hampiran yaitu bunyi y. Selanjutnya adalah artikulasi dorsovelar. Artikulasi dorsovelar adalah artikulasi yang dilakukan oleh pangkal lidah dan langit-langit lunak. Adapun bunyi yang dihasilkan yaitu bunyi hambat, bunyi geseran, dan bunyi sengau. Bunyi hambat yaitu bunyi K dan G, bunyi geseran yaitu bunyi X, dan bunyi sengau yaitu bunyi eng atau dalam penulisan yaitu NG. Lalu kemudian ada artikulasi faringal, yaitu artikulasi yang dihasilkan di faring antara uvular dan laring. Adapun bunyi yang dihasilkan adalah bunyi geseran meliputi bunyi H. Dan yang terakhir ada bunyi glotal, yaitu bunyi hambat yang ditandai dengan tanda tanya. Selanjutnya adalah realisasi fonem. Realisasi fonem terdiri atas 2. Yang pertama adalah realisasi fonem vokal yang terdiri atas fonem A, I, U, E, dan O. Untuk fonem A hanya terdiri atas satu alofon, yaitu alofon A yang penulisannya sama dengan fonem A. Contoh katanya adalah kata parah yang terdiri atas P, A, R, A, H. Yang kedua adalah fonem I yang terdiri atas 2 alofon, yaitu I tinggi atas dan I tinggi bawah. Untuk I tinggi atas, contoh katanya adalah kata bisa yang terdiri atas B, I tinggi atas, S, A. Dan untuk I tinggi bawah, contoh katanya adalah kata siksa yang terdiri atas S, I tinggi bawah, K, S, A.
Selanjutnya adalah fonem U yang terdiri atas dua alofon, yaitu U tinggi atas dan U tinggi bawah. Untuk U tinggi atas, contoh katanya adalah kata buku yang terdiri atas B, U tinggi atas, K, U tinggi atas. Dan untuk U tinggi bawah, contoh katanya adalah kata kapur yang terdiri atas K, A, P, U tinggi bawah, R. Selanjutnya adalah fonem E yang terdiri atas tiga alofon, yaitu E tengah atas, E tengah bawah, dan E tengah atas. Untuk E tengah atas, contoh katanya adalah kata sate yang terdiri atas S, A, T, E tengah atas. Lalu yang kedua, E tengah bawah, contoh katanya adalah kata sobek yang terdiri atas S, O, B, E tengah bawah, K. Dan yang ketiga adalah E tengah atas. Contoh katanya adalah kelelawar yang terdiri atas K, E tengah atas, L, E tengah atas, L, A, W, A, R. Dan yang terakhir adalah fonem O. Fonem O terdiri atas dua alofon, yaitu O tengah atas dan O tengah bawah. Untuk O tengah atas, contoh katanya adalah kata soto yang terdiri atas S, O tengah atas, T, O tengah atas. Dan yang kedua, O tengah bawah, contoh katanya adalah kata rompi yang terdiri atas R, O tengah bawah, M, P, I. Selanjutnya adalah realisasi untuk fonem konsonan. Yang pertama adalah fonem B. Fonem B hanya terdiri atas satu alofon, yaitu alofon B yang penulisannya sama dengan fonem B. Contoh katanya adalah kata kabar yang terdiri atas K, A, B, A, R. Selanjutnya adalah fonem C yang juga hanya terdiri atas satu alofon, yaitu alofon C. Contoh katanya adalah kata cacar yang terdiri atas C, A, C, A, R. Lalu ada fonem D yang terdiri atas dua alofon, yaitu alofon D yang sama dengan fonem D dan juga alofon D bertitik bawah. Untuk alofon D yang pertama, itu contoh katanya adalah kata dari yang terdiri atas D, A, R, I. Lalu untuk alofon D bertitik bawah, contoh katanya adalah kata mendaki yang terdiri atas M, E tengah atas, N, D bertitik bawah, A, K, I tinggi atas. Lalu ada fonem F yang juga hanya terdiri atas satu alofon, yaitu alofon F. Contoh katanya adalah kata fokus yang terdiri atas F, O, K, U, S. Lalu ada fonem G yang juga hanya terdiri atas satu alofon, yaitu alofon G. Contoh katanya adalah kata gula yang terdiri atas G, U, L, A. Selanjutnya ada fonem H yang terdiri atas dua alofon, yaitu alofon H yang sama dengan fonem H dan juga alofon H bertangkai atas. Untuk alofon H yang pertama, contoh katanya adalah kata halus yang terdiri atas H, A, L, U tinggi atas, S. Dan yang kedua, ya untuk alofon H, yaitu H bertangkai atas, contoh katanya adalah kata mahkamah yang terdiri atas M, A, H bertangkai atas, K, A, M, A, H bertangkai atas. Dan selanjutnya ada fonem J yang juga hanya terdiri atas satu alofon, yaitu alofon J. Contoh katanya adalah kata jalan yang terdiri atas J, A, L, A, N. Selanjutnya ada fonem K yang terdiri atas dua alofon, yaitu alofon K yang sama dengan fonem K dan juga alofon K berpetik tunggal. Untuk alofon K yang pertama, itu contoh katanya adalah kata kabar yang terdiri atas K, A, B, A, R. Dan untuk alofon K berpetik tunggal, contoh katanya adalah kata politik
yang terdiri atas P, O tengah atas, L, I tinggi atas, T, I tinggi atas, K berpetik tunggal. Lalu ada fonem L yang hanya terdiri atas satu alofon, yaitu alofon L yang sama dengan fonem L. Contoh katanya adalah kata lalu yang terdiri atas L, A, L, U tinggi atas. Lalu fonem M yang juga hanya terdiri atas satu alofon, yaitu alofon M. Contoh katanya adalah kata lampu yang terdiri atas L, A, M, P, U tinggi atas. Lalu selanjutnya ada fonem N yang terdiri atas 4 alofon, yaitu yang pertama alofon N yang sama dengan fonem N, yang kedua ada alofon N bertitik bawah, yang ketiga ada alofon N bertilde atau eng, dan yang keempat ada alofon N berekor atau eng. Contoh kata dari alofon N yaitu adalah kata pintu yang terdiri atas P, I tinggi atas, N, T, U tinggi atas. Yang kedua, untuk alofon N bertitik bawah, contoh katanya adalah kata nama yang terdiri atas N bertitik bawah, A, M, A. Dan yang ketiga adalah untuk alofon N bertilde atau eng, contoh katanya adalah kata nyata yang terdiri atas eng, A, T, A. Dan yang terakhir adalah alofon eng atau N berekor. Contoh katanya adalah kata pulang yang terdiri atas P, U tinggi atas, L, A, eng. Lalu kemudian ada fonem P yang terdiri atas 2 alofon, yaitu yang pertama fonem P yang sama dengan alofon, yaitu P, dan yang kedua ada P berpetik tunggal. Untuk alofon yang pertama yaitu alofon P, contoh katanya adalah kata papan yang terdiri atas P, A, P, A, N. Dan untuk alofon yang kedua yaitu alofon P berpetik tunggal, contoh katanya adalah kata atap yang terdiri atas A, T, A. Selanjutnya adalah fonem R. Fonem R hanya terdiri atas satu alofon yaitu alofon R. Contoh katanya adalah kata rumah yang terdiri atas R, U tinggi atas, M, A, H. Yang kedua adalah fonem S yang terdiri atas 2 alofon, yaitu alofon S dan alofon S bertilde. Contoh katanya untuk alofon S yaitu kata surat yang terdiri atas S, U tinggi atas, R, A, T. Dan yang kedua, untuk alofon S bertilde, contoh katanya adalah kata syarat yang terdiri atas S bertilde atau ES, A, R, A, T. Selanjutnya adalah fonem T yang terdiri atas 3 alofon, yaitu alofon T berpetik tunggal, dan alofon T bertitik bawah. Untuk yang pertama yaitu alofon T, contoh katanya adalah kata tinta yang terdiri atas T, I tinggi atas, N, T, A. Dan yang kedua yaitu alofon T berpetik tunggal, contoh katanya adalah kata adat yang terdiri atas A, D, A, T berpetik tunggal. Dan yang ketiga adalah T bertitik bawah, contoh katanya adalah kata bakso yang dalam bahasa Jawa disebut pentol yang terdiri atas P, E tengah atas, N, T bertitik bawah, O tengah bawah, dan L. Selanjutnya adalah fonem W yang hanya terdiri atas satu alofon, yaitu alofon W. Contoh katanya adalah kata wajar yang terdiri atas W, A, J, A, R. Dan begitu pula dengan fonem Y yang juga hanya terdiri atas satu alofon, yaitu alofon Y. Contoh katanya adalah kata bayar yang terdiri atas B, A, Y, A, R. Dan begitu pula juga dengan fonem Z yang hanya terdiri atas satu alofon, yaitu alofon Z. Yaitu contoh katanya adalah kata zaman yang terdiri atas Z, A, M, A, N.
Lalu kemudian ada yang disebut dengan bunyi glotal yang ditandai dengan tanda tanya. Contoh katanya adalah kata kakak yang terdiri atas K, A, K, A, tanda tanya. Dan kemudian ada bunyi yang dalam penulisan yaitu GH. Alofonnya adalah X bergelung bawah. Contoh katanya adalah kata balik yang terdiri atas B, A, L, I tinggi atas, X bergelung bawah. Dan yang terakhir adalah bunyi yang dalam penulisan yaitu KH. Alofonnya sama dengan huruf X, contoh katanya adalah kata khas yang terdiri atas X, A, S. Itulah tadi penjelasan mengenai pengenalan fonem yang meliputi identifikasi fonem, jenis fonem, distribusi fonem, dan realisasinya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.